Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bohol yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan SD, yang saya hormati Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Biau, Bapak Ibu tenaga pendidik SD 16 Biau yang sama-sama berbahagia, salam dan bahagia untuk kita sekalian. Izinkan pada kesempatan ini saya atas nama Kepala SD 16 Biau melaporkan kegiatan laporan panitia pelaksana in-house training SD 16 Biau A latar belakang. Pada masa pandemi COVID-19, krisis pembelajaran yang ada menjadikan pendidikan semakin tertinggal dengan hilangnya pembelajaran atau learning loss dan meningkatkan melalui in-house training di satuan pendidikan. B. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 71/M 2021 tentang program sekolah penggerak. Demikian laporan panitia pelaksana. Terima kasih atas perhatian, yang mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus membuka kegiatan IHT dengan resmi. Kepada Ibu yang mewakili kami persilahkan. Kalau bapak-bapak berdiri, saya boleh duduk ya? Apa-apa. Itu yang Pak tadi sampaikan di dewan. Kalau di belakang meja katanya duduk. Kalau ada podium berdiri. Untuk ke depan Pak Kespeknya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam arti mewakili Pak Kadis dalam rangka pembukaan kegiatan in-house training SDN 16 Biau Kabupaten Bohol. Yang kami hormati Bapak Ketua K3S Kecamatan Biau, Bapak Kepala SDN 16 Biau, Bapak Ibu guru peserta in-house training yang saya cintai dan banggakan. Semua tampil dengan rompi dan cantik. Kebanyakan dominan Pak, ini yang betul kata hasil penelitian perempuan semakin hari semakin berjumlah banyak. Ini kalau kita hitung perbandingan 4 berbanding 9, lebih dari 50%. Ya. Puji syukur kita memanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya lah sehingga kita hadir di sini, berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk menerima materi-materi dalam rangka meningkatkan untuk pendidikan, menyongsong kurikulum merdeka belajar. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala SD 16 Biau yang sudah masuk dalam kategori sekolah penggerak. Pak K3S juga ini pernah masuk, tapi mungkin belum keberuntungan berpihak pada beliau karena secara kompetensi beliau ini guru senior dan saya tahu kapasitas beliau adalah sama dengan teman Kepala SD 16 Biau. Semua adalah guru-guru yang berpotensi, punya potensi dan kompetensi yang bagus. Ya, dari
36.000 pendaftar se-Indonesia untuk program PSP. SD 16 jauh masuk terjadi di situ. Kemudian pada hasil seleksi 13.700.000 termasuk lagi SD 16 jauh, dan terakhir sebagai seleksi terakhir 760, begitu Pak ya, 760 yang saya kutip dari kepala SD 2 Bokat ini 2 hari yang lalu. Jadi PSP kita di Kabupaten Buor untuk tahap pertama itu belum ada yang mendaftar. Ada mendaftar Pak atau tidak ada? Tidak ada ya. Memang tidak disampaikan, tidak dibuka. Angkatan 1 SD tidak dibuka. Tapi PAUD angkatan 1 4 lembaga. PAUD pendidikan usia dini. Karena kebetulan saya dari bidang itu. Angkatan kedua 7 sekolah. Pak K3S mendaftar di tahap kedua. Sama ya? Iya, maksudnya sama. Ya. Insyaallah Pak, ke depannya kita berdoa sama-sama, Bapak mengikuti lagi. Jangan putus asa Pak, Bapak bisa, semua dengan slogan SMK bisa. Ya. Kemudian tahap ketiga ini sudah ada pengumuman 4 sekolah. Cuma SD 1 Biau itu karena Pak Kepala Sekolahnya beralih ke struktural, sehingga hanya 3 sekolah yang mendapatkan yang masuk di seleksi. Oh, takdir seleksi. Oh, begitu. Katanya 3. Tahap 1. Oh, maaf. Saya berarti belum bisa dinyatakan ini ya, belum, maaf. Saya sudah sampaikan di mana-mana ini 3. Ya. Insya Allah tahap berikutnya bisa, karena mudah-mudahan jadi doa Pak ya. Mudah-mudahan jadi doa bahwa 3 sekolah ini akan sukses juga seperti sekolah 16 Riau. Ya. Dalam hal ini Bapak Ibu, saya setiap kesempatan kemarin turun di kecamatan memperkenalkan diri, tetapi untuk karena ini situasi kondisi, saya kira cukup nama saja yang saya perkenalkan, bahwa nama saya Anita. Saya tidak punya marga, tapi kami memang dari keluarga Bugis, jarang menggunakan marga di belakang ya. Ya, begitu Pak. Nggak tahu tuh kayaknya orang Bugis sih kalau saya punya nama. Ada juga yang biasa menggunakan marga, ada yang tidak, tapi khusus saya cukup nama saja, Anita 5 huruf ya. Itu pemberian dari orang tua. Nanti selanjutnya seiring waktu pasti saya akan mengenal Bapak Ibu, nama-namanya sudah ada di ini, di rompi, semuanya berompi. Ini artinya kalau kita menggunakan rompi ini sama dengan satuan tugas siap bertempur di itu lambang semangat. Kalau kita berbaju berpakaian yang sedikit terang ya. Begitu. Saya tadi melihat lagu PSP, lagu Mars. Kalau melihat syair-syairnya, lirik-liriknya itu Bapak Ibu sudah menggambarkan apa tujuan sebenarnya dari PSP itu. Kita melihat kata demi kata dari lirik tadi. Mari Pak, dari PSP. Selamat datang Pak Sulaiman Natantu, mewakili pers yang lain Kabupaten Bogor ya. Jadi sementara berlangsung Pak, mohon kami tidak menunggu lagi yang lain, karena hari ini 2 sekolah yang harus kami buka ya. Melihat lirik-lirik bisa dibuka barangkali Bapak Ibu sedikit di situ. Aku tidak usah, saya ingat saja begitu, tidak usah diangkat. Lirik pertama, bergerak membulatkan tekad. Ini bahasa seperti ini, disinilah literasi kita. Sebagaimana dituntut dalam kurikulum Merdeka, literasi numerasi. Bagaimana memaknai, memberikan makna dari satu kata, ya. Apa tadi Pak? Itu bahasa yang pertama, membulatkan tekad, artinya menyatukan persepsi, ya, membulatkan tekad, menyatukan persepsi untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Tidak lain adalah mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang maju. Kemudian ada lagi lirik kolaborasi. Ada menghamba pada murid. Bagaimana nih Pak? Memahami menghamba pada murid.
Menghamba artinya bukan menghamba dalam arti manusia dengan Tuhan, tetapi mungkin melayani anak-anak kita dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Ya, anak-anak ini berbeda karakternya, dari 100 anak 100 macam karakter. Tentu Bapak Ibu sudah tahu betul bagaimana memberikan perlakuan kepada anak-anak kita yang berbeda karakter tadi, ya. Menghamba kepada murid, merancang pembelajaran. Ini merancang pembelajaran dalam Merdeka Belajar, artinya guru-guru diberikan kebebasan, tetapi tetap ada komando, ya, komando Pak, dalam arti batas rambu-rambunya Pak Kep, ya. Maka tidak ada rambu-rambu penyusunan perancangan Pak, ya, tidak merdeka, betul-betul merdeka tanpa ada pedoman. Dan tadi saya mendengarkan laporan Pak Kepsek, itu ada pedoman penyusunan kurikulum Pak, ya. Ada pedoman, berarti tetap itu menjadi rambu, ya. Kemudian ada kolaborasi. Nah, kolaborasi antar siapa dengan siapa ini, ya. Kolaborasi yang dimaksud, setelah saya juga sedikit membaca di internet, ya, bahwa kolaborasi melibatkan pemerintah, pihak sekolah, pemerintah dalam hal ini kelurahan, kecamatan, masyarakat dan lembaga pendidikan dalam hal ini universitas bisa terlibat di sini. Tetapi sayangnya ini sudah diundang semua, tidak hadir Pak, cuma Per. Mari Pak pengawas, ya. Mohon maaf Pak, kalian sudah mendahului, ya. Ini Pak. Ya. Jadi kolaborasi yang dimaksud seperti itu. Kenapa Bapak Ibu harus kolaborasi? Saya selalu mengibaratkan sapu lidi, Ibu. Kalau kita diikat dengan kuat, sapu lidi akan membersihkan apa yang kita sapu, karena kuat ikatannya, diikat oleh visi misi yang sama. Itu filosofinya sapu lidi. Karena setiap saya menyapu, saya perhatikan ini sapu lidi. Kalau longgar, jatuh lidinya, akhirnya ada sampah yang tidak tersapu. Artinya ada tujuan kita membersihkan halaman, memperpanjang waktu kita untuk bekerja, karena ada sapu lidi yang longgar ikatannya, ya. Kalau sapu-sapunya bekerja bagus tapi ikatannya tidak kuat, sehingga sapu-sapu saja jatuh satu persatu batangnya, akhirnya longgar dan tidak bisa menyapu bersih. Begitulah barangkali kita diibaratkan dalam dalam dunia pendidikan, bahwa dinas pendidikan tidak berdiri sendiri. Di dalam dinas pendidikan ada pejabat struktural, ada kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi dan staf, yang kami juga dibantu oleh para pengawas yang menjadi ujung tombak kami di lapangan. Terima kasih Pak Pengawas, karena Bapak lah yang menyampaikan semua keluh kesah Bapak Ibu yang ada di lapangan untuk kami tidak lanjuti. Itu kolaborasi antara dinas pengawas, tidak ada profesi guru, karena ada murid, tidak ada guru. Dan dua dimensi ini selalu ada. Nah, siapa yang akan mendorong masyarakat untuk sekolah? Salah satunya pemerintah setempat, dalam hal ini Pak Lurah atau Pak Kades. Saya sering melihat anak-anak Pak, kalau jam sekolah ada yang jual ikan. Saya sering Pak lihat jual ikan, jual kue di kantor-kantor. Ditanya sekolah, nak, ya sekolah itu kenapa tidak jual ikan dulu? Nah, ini mungkin pemerintah setempat harusnya lebih memperhatikan hal-hal seperti itu, ya. Kenapa ini anak-anak pada jam-jam sekolah adalah generasi kita? Siapa yang mengganti kita? Siapa yang akan menjadi pengganti kita? Kalau dunia ini masih panjang, tentu butuh generasi yang masih panjang. Umur kita terbatas, siapa menjadi pengganti kita kalau bukan mereka yang saat ini sedang duduk di SD, terus akan di SMP, SMA dan kuliah dan seterusnya, ya. Itu menyangkut kolaborasi yang barangkali dimaksud dalam lirik lagu itu, kolaborasi. Kemudian perancangan pembelajaran, ini menjadi tugas Bapak Ibu semua yang saat ini akan di IHT in-house training, ya. Kalau membaca ini program sekolah penggerak, ya. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa yang holistik, yang mencakup kompetensi, dalam hal ini literasi dan numerasi, dan berkarakter. Jadi bukan cuma ilmu yang kita mau tanamkan sama anak peserta didik kita, tetapi karakternya,
sikapnya seperti apa, afektif, bahasa dulunya kita ada namanya kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Literasi, numerasi, dan karakter. Ini penting sekali karakter Bapak Ibu. Di zaman sekarang namanya dunia penuh dengan perkembangan internet yang kita tidak bisa hindari, karena di satu sisi ini bermanfaat, tapi kalau kita salah menggunakannya juga berakibat negatif, utamanya kepada anak-anak kita yang belum cukup umur untuk memahami apa konten-konten yang ada di dalam HP, dalam laptop biasa. Laptop ini kan tempat untuk juga melakukan tontonan, di kabel tadi disambung maka muncullah gambar-gambar. Jadi karakter, sehingga dalam PSP ini ditekankan sekali bahwa dua hal ini ya, kompetensi dan karakter menjadi fokus dalam program sekolah penggerak dan diawali dengan SDM yang unggul. Artinya untuk mencapai kompetensi dan karakter siswa ini diawali dengan SDM yang unggul. Siapa yang dimaksud di sini Bapak Ibu? Kepala sekolah dan guru untuk pendidikan formal ya. Untuk pendidikan formal yang dituntut untuk memajukan, meningkatkan kompetensi dan karakter siswa dan kepala sekolah dan guru. Inilah kaitan antara IHT pada hari ini yang akan dibuka dengan apa yang menjadi fokus dalam program sekolah penggerak. In-house training artinya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru, ya, untuk menjawab tantangan dalam program sekolah penggerak. Karena ini bukan tidak ada tantangannya, Pak ya. Pasti ada hal-hal yang mungkin menjadi, kita selalu melihat pertama, begini ternyata PSP ribet, itu kan sebuah tantangan kalau kita sudah berbicara ribet. Tetapi kalau kita pahami dengan melalui in-house training ini disampaikan oleh nanti Bapak komite ya, sebagai narasumber komite pembelajar, di situ akan terbukalah wawasan kita semua. Ternyata kurikulum Merdeka ini dan dikemas dalam program sekolah penggerak lebih memudahkan Bapak Ibu untuk mencapai tujuan dari pendidikan kita ya. Secara teknis saya tidak menjelaskan karena nanti kan namanya in-house training, tentu teknisnya nanti pada saat pelaksanaan in-house training Bapak Ibu ya. Cuma di sini kami selaku mewakili Bapak Kepala Dinas menyampaikan supaya betul-betul ini nantinya hasil in-house training ini bisa menggambarkan, memberikan cermin untuk SDN 16 Biau bagaimana melaksanakan program sekolah penggerak, dan bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang lain sekolah dimanapun, karena kita ini satu kecamatan, satu kabupaten adalah bersaudara. Barangkali melalui K3S-nya Pak bisa dimotivasi teman-teman yang lain untuk juga mendaftarkan sekolahnya masuk ke program sekolah penggerak, karena memang harus ke sana nantinya, karena sudah ada aturan yang mengatur tadi masalah penerapan kurikulum berdasarkan Kemendikbud nomor 56 tahun 2022 tentang penerapan kurikulum Merdeka. Mau tak mau, suka tidak suka orang bilang tetap akan menuju ke sana, sehingga SD 16 beserta teman-teman dari SD yang 6 SD yang sedang melakukan hal yang sama menjadi pilot project untuk kabupaten kita ya, untuk kabupaten kita menjadi yang pertama dalam menggerakkan, dalam melaksanakan program sekolah penggerak. Kelas 1-4 itu apa alasannya ya, tetapi kita ikuti saja dulu apa yang menjadi aturan dari pemerintah pusat kelas 1 dan 4. Saya hanya titip pesan kepada Bapak Ibu, karena kami pernah di PAUD, untuk kelas 1 ini banyak guru-guru SD mengatakan kepada
yang terdengar di telinga kita bahwa guru TK ini apa kerjanya? Cuma menyanyi-menyanyi. Ini anak-anak kelas 1 tidak tahu membaca. Ya, ada bukan begini, ada guru TK menyampaikan ke kita bahwa dia katakan Bu tidak bisa belajarkan anak-anak TK untuk tahu membaca dan menulis. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di TK atau PAUD itu memang tidak dituntut untuk tahu membaca dan menulis. Mereka hanya dituntut untuk mengenal huruf dan mengenal angka. Diperkenalkan semua. Karena standarnya kalau SD SMP ya itu SKL ya, standar kompetisi lulusan kalau K13 K. Tapi kalau di TK itu bukan SKL tetapi STTPD. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Apa yang berkembang? Itu tadi hanya mengenal huruf, bermain, dalam bermain ada belajar. Jadi mereka ini bermain tapi ada unsur pembelajaran di dalam. Sehingga di TK itu Bapak Ibu ada namanya AP, alat permainan itu yang mencerminkan bagaimana alat-alat ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak, oleh TK, peserta didik kita di TK, menstimulus ya, merangsang tangannya misalnya ada gunting, boleh dipegangkan gunting, ya bagaimana cara menggunting yang baik, ya. Itu namanya merangsang motorik halusnya. Kalau motorik kasarnya kita mau rangsang berkembang, kita berikan permainan berupa ayun-ayunan di luar ruangan, namanya apel luar. Itu bagaimana kekuatan dia menahan ayunan, memegang tali dengan kuat, itu melatih motorik kasarnya ya, motorik kasarnya. Cuma itu yang dinilai di TK, perkembangan dapatkan dari orang tua bahwa anaknya ibu ini belum tahu membaca. Tetapi kami menaikkan supaya dia tidak minder dengan teman-teman yang lain. Tolong ibu sebagai orang tua di rumah juga anak-anak diajar ya di caranya ini ya, tetap dibina, dipandu anak-anak bagaimana bisa kenal huruf dan bisa membaca sedikit demi sedikit. Jangan tidak dinyanyikan. Kasihan. Secara beban moral ada kurang percaya diri nanti karena anak-anak itu jangan dibuat dia tidak percaya diri Bapak Ibu. Itu yang dibawa-bawanya dari kecil sampai besar karena kurang percaya diri, ini terlalu malu dan minder berhadapan dengan orang banyak. Begitu. Ya. Jadi sangat baik ini kurikulum Merdeka Belajar ini mengefektifkan, mengefisiensi waktu dan memudahkan Bapak Ibu nantinya untuk merancang pembelajaran, dan itu nanti akan Bapak Ibu terima melalui penyampaian dari para narasumber bagaimana pelaksanaan ataupun implementasi kurikulum Merdeka ini untuk kita laksanakan di sekolah masing-masing. Terakhir Bapak Ibu ya, karena ini waktu saya harus ke SD 22, saya tidak banyak lagi menyampaikan sambutan. Itu harapan kami dari Dinas Pendidikan setelah mengikuti HT ini betul-betul bisa melaksanakan, mengimplementasikan apa yang menjadi program-program dalam program sekolah penggerak yang harus kita memang betul-betul capai dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, literasi, numerasi dan karakter siswa. Semoga IHT ini berjalan dengan lancar pada hari pertama sampai pada hari terakhir ya, dan bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan juga diimbaskan ke sekolah lain, ke teman-teman kita yang lain yang belum masuk dalam program PSP ya. Akhirnya dengan memohon ridho Allah SWT pada kesempatan ini saya membuka kegiatan IHT in-house training dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.